Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak Ibu tercinta. Semoga Ibu temui anak-anak dalam keadaan sehat semua. Jadi tetap semangat menerapkan protokol kesehatan agar kita tetap sehat, terhindar dari COVID-19. Sebelum Ibu mulai, mari kita berdoa untuk mengawali kegiatan ini agar berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Perkenalkan, nama Ibu Luh Pusparini, SPD. Ibu juga mengajar IPS dan juga sebagai pembina KS-PAN. Nah, sebelum Ibu mulai memberikan materi HIV/AIDS dan narkoba, Ibu minta izin kepada anak-anak untuk membuka masker agar suara bisa dengan jelas anak-anak dengar. Baik, pertama kita akan membahas mengenai narkoba. Nah, yang akan Ibu bahas antara lain jenis narkoba menurut proses pembuatannya, jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkannya, dampak penyalahguna narkoba, gejala psikologis yang biasa dialami pengguna narkoba, kemudian faktor pendorong penyalahgunaan narkoba, terakhir tahapan risiko penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba menurut proses pembuatannya yang berupa alami, berupa semi-sintesis, dan sintetis. Kemudian jenis narkoba menurut efek yang ditimbulkan yaitu depresan, stimulan, dan halusinogen. Kemudian dampak penyalahgunaan narkoba berupa dampak fisik dan psikologis. Untuk fisik, organ tubuh yang paling banyak dipengaruhi adalah susunan syaraf pusat atau disingkat dengan SSP, yaitu otak dan susunan tulang belakang, organ otonom, dan panca indera. Kemudian kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi atau perasa, infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah, sesak napas, kesukaran untuk bernapas. Kemudian efek jangka panjangnya terjadi pengerasan jaringan paru, pengumpalan benda asing yang terhirup paru, radang lambung, hepatitis, gangguan sistem reproduksi, HIV, kematian karena OD atau overdosis. Kemudian dampak psikologisnya tidak dapat berpikir dan berperilaku normal. Beberapa saat membuat agresif dan sulit mengontrol diri. Yang lain depresi, paranoid, percobaan bunuh diri, melakukan tindakan kekerasan. Depresi sering muncul karena rasa bersalah dan putus asa karena gagal berhenti, kemudian ditambah adanya sikap menyalahkan dari pihak keluarga. Gejala psikologis yang biasa dialami pengguna narkoba, yang pertama adalah intoksikasi atau keracunan, yang kedua adalah toleransi, kemudian ketiga gejala putus obat. Kemudian faktor pendorong penyalahgunaan narkoba antara lain karena faktor individu, faktor zat psikoaktif, kemudian yang ketiga faktor lingkungan. Yang pertama faktor individu yaitu dari aspek biologis, yang kedua aspek psikologis. Kemudian faktor zat psikoaktif dengan berbagai alasan seseorang pernah mempunyai pengalaman atas pengaruh zat-zat tertentu yang memiliki efek psikoaktif. Ini dapat menjadi pemicu penyalahgunaan. Faktor lingkungan. Yang pertama, hubungan keluarga. Sering dialami oleh anak-anak pecandu disebabkan karena broken home, hanya keretakan dalam hubungan keluarga. Yang kedua, pengaruh teman. Yang ketiga, karena pengaruh lingkungan. Selanjutnya, tahapan risiko penyalahgunaan narkoba, risiko kecil, antara lain sehat secara fisik dan mental, kehidupan agama yang religius, kemudian mempunyai kemampuan beradaptasi sosial yang baik, tidak berlama-lama larut dalam rasa marah atau kecewa, dapat dengan cepat kembali ke emosi normal, mempunyai cita-cita yang rasional, kemudian dapat mengisi waktu senggang secara positif. Yang kedua, risiko besar, mempunyai sifat mudah kecewa untuk mengatasi cenderung agresif dan destruktif atau sering merusak barang-barang yang ada di sekitar. Yang kedua, bila mempunyai keinginan tidak bisa menunggu, menuntut kepuasan segera.
3. Pembosan. Sering merasa tertekan, murung, dan tidak sanggup berfungsi dalam hidup sehari-hari. Kemudian yang keempat, suka mencari sensasi, melakukan hal-hal yang berbahaya. Yang kelima, kurang dorongan dari dalam diri sendiri untuk berhasil dalam pendidikan atau pekerjaan, cenderung makan berlebihan. Kemudian tahapan resiko penyalahgunaan narkoba yang lain mempunyai rasa rendah diri, suka tidur larut malam, ada riwayat penyimpangan perilaku seksual dini, putus sekolah, kemudian merasa hubungan keluarga kurang dekat, kemudian berdekatan atau berhubungan dengan alkoholik atau penyalahguna narkoba, kehidupan agama kurang religius. Ya, jadi di sini say no to drug. Jadi pengobatan narkoba di sini adalah berupa terapi adiksi, detoksifikasi, kemudian terapi infeksi atau medis, rehabilitasi, kemudian ada pelatihan mandiri. Nah, pencegahan untuk narkoba. Yang pertama, perkuat iman. Kemudian pilih lingkungan yang dengan pergaulan yang sehat, komunikasi yang baik. Hindari pintu masuk narkoba, yaitu yang awalnya sekali biasanya dari kebiasaan merokok. Nah, setelah kita membahas tentang narkoba, kita lanjut pada HIV. Apa itu HIV? HIV adalah nama virus yang merupakan singkatan dari H-nya yaitu human, I-nya imunodefisiensi, V-nya virus, yaitu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Kemudian, apa itu AIDS? Nah, di sini dijelaskan pada saat sistem kekebalan tubuh telah begitu parah rusaknya oleh HIV, sehingga berbagai penyakit telah menyerang tubuh tanpa ada sistem kekebalan yang melawan. Ini berarti orang yang terinfeksi HIV tersebut sekarang telah memasuki kondisi AIDS. AIDS singkatan dari Acute Immunodeficiency Syndrome, yaitu sekumpulan gejala penyakit yang diakibatkan hilangnya atau berkurangnya sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, bagaimana cara penularan HIV? Untuk masuk ke dalam tubuh manusia, HIV harus masuk langsung ke dalam aliran darah orang yang bersangkutan. Sedangkan di luar tubuh manusia, HIV sangat cepat mati. HIV bertahan lebih lama di luar tubuh manusia hanya bila darah yang mengandung HIV tersebut dalam keadaan belum mengering. Dalam media darah kering, HIV akan cepat mati. Nah, selanjutnya bagaimana cara penularan HIV? Penularan HIV terjadi jika ada kontak atau percampuran dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, yaitu melalui cairan kelamin, yaitu melalui hubungan seksual. Kemudian yang kedua melalui darah. Antara lain contohnya penggunaan jarum suntik yang telah tercemar HIV di antara pengguna narkoba biasanya. Karena sering mereka bergantian memakai alat suntik yang sama dan benda tajam tercemar lainnya. Ketiga adalah ASI dari ibu pengidap HIV atau penderita AIDS ke bayinya. Proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS itu mengalami beberapa stadium. Yang pertama, stadium pertama sering dikenal dengan nama periode jendela. Nah, gejalanya adalah dimulai sejak awal pertama terinfeksi. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda khusus. Hanya seperti gejala flu yang dalam beberapa hari atau minggu hilang dengan sendirinya. Ketiga, jika dilakukan tes darah untuk tes HIV, hasilnya negatif. Namun, orang tersebut sudah dapat menularkan HIV kepada orang lain. Kemudian yang keempat, lamanya periode jendela, itu sampai 6 bulan. Stadium yang kedua yaitu HIV positif asimptomatik atau dikenal istilah tanpa gejala. HIV telah berkembang biak. Hasil tes darah untuk HIV dinyatakan positif. Orang tersebut masih merasa sehat dan terlihat sehat sama seperti orang sehat lain. Stadium ini berlangsung selama 5-10 tahun. Proses yang terjadi sejak terinfeksi HIV sampai masuk ke kondisi AIDS, yaitu memasuki stadium 3, sudah muncul gejala. Pertama, sistem kekebalan tubuh telah menurun. Yang kedua,
mulai muncul gejala meliputi diare kronis yang tidak jelas penyebabnya. Terjadi pembesaran kelenjar limfe atau kelenjar getah bening secara tetap dan merata. Tidak hanya muncul di satu tempat atau berlangsung lebih dari 1 bulan. Flu terus-menerus. Yang stadium 4 masuk ke kondisi AIDS, yaitu sistem kekebalan tubuh rusak parah, tubuh menjadi lemah terhadap serangan penyakit apapun. Ditandai dengan adanya bermacam-macam penyakit. Apakah seorang pengidap HIV dapat dikenali secara kasat mata? Tidak. Seseorang dengan HIV yang belum masuk dalam kondisi AIDS tidak dapat dikenali hanya dengan melihat saja. Yang kedua, pengidap HIV yang belum masuk dalam kondisi AIDS akan terlihat normal sama seperti orang sehat lainnya. Apakah pengidap HIV dan penderita AIDS dapat disembuhkan? Tidak. Sampai sekarang belum ada obatnya. Yang kedua, obat yang ada hanya menghambat perkembangbiakan virus HIV. Bagaimana mengetahui status HIV kita? Yaitu yang pertama dengan melakukan tes HIV atau tes darah untuk HIV. Yang kedua, tes HIV ini termasuk bagian dari PCT. Apa saja hal-hal yang tidak menularkan HIV? Antara lain bersenggolan atau bersentuhan, berjabat tangan, melalui bersin atau batu, berenang bersama-sama, menggunakan WC atau toilet yang sama, tinggal serumah, menggunakan piring atau alat makan yang sama, gigitkan nyamuk atau serangga yang sama. Pencegahan penularan HIV yaitu dikenal dengan istilah A, B, C, D, E. Ya, yang pertama pencegahannya abstinensi atau puasa, yaitu tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Hubungan seks hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. B. Be faithful, setia pada pasangan. Bagi yang telah menikah hanya melakukan hubungan seks dengan pasangannya. Yang C. Using kondom atau menggunakan kondom, yaitu bagi pasangan suami istri yang salah satunya sudah terinfeksi HIV agar tidak menularkan kepada. Kemudian pencegahan melalui darah, yaitu D. Yaitu drugs, tidak menggunakan narkoba. Karena saat sakau tak ada pengguna narkoba yang sadar akan kesterilan jarum suntik. Apabila ada rasa kekompakan, apalagi ada rasa kekompakan untuk memakai jarum suntik yang sama. E-nya, equipment atau mewaspadai semua alat tajam yang dapat melukai kulit seperti jarum akupuntur, tindik, tato, pisau cukur, agar semuanya steril dari HIV. Kemudian pencegahan penularan dari ibu ke bayi. Intervensi berupa pemberian ARV. Mulai usia kehamilan 36 minggu, kemudian persalinan harus secara bedah atau sesar. Kemudian memberikan susu formula sebagai ganti ASI. Nah, Ibu perlihatkan anak-anak kegiatan anak-anak KS-PAN, di mana kita sudah memiliki suatu wadah KS-PAN yang dinamai dengan KS-PAN Jagre Winangun. Ini kegiatan anak-anak saat sosialisasi dibimbing oleh pembina. Nah, yang di sini kegiatan anggota KS-PAN dalam pembuatan mading. Salah satu kegiatan KS-PAN. Di sini temanya bahaya narkoba dan HIV/AIDS. Nah, di sini juga di samping melakukan kegiatan di dalam sekolah, juga melakukan kegiatan keluar sekolah, yaitu kegiatan sosialisasi ke SMP maupun ke SD yang lain. Nah, di sini anak-anak di samping juga di sekolah, kami melakukan kegiatan juga di media sosial juga. Tolong anak-anak follow Instagram KS-PAN SMP Negeri 6 Singaraja, agar anak-anak mendapatkan informasi yang terbaru daripada kegiatan anggota KS-PAN SMP Negeri 6 Singaraja. Nah, sekian dari Ibu anak-anak. Terima kasih perhatiannya. Bila ada salah ucap, salah kata, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.